Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Tazkiyah di acara podcast Himpro BK Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, pada sore kali ini saya bersama Kang Zaki Rahmatillah. Halo Kang Zaki, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada sore kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang IMABKIN ya teman-teman. Jadi narasumber kita ini udah bergabung ya di IMABKIN. Kalau boleh tahu Kang Zaki udah berapa tahun atau berapa bulan nih di IMABKIN? Untuk kepengurusan sekarang baru menginjak 4 bulan. Oke, baru menginjak 4 bulan ya. Kenapa sih kita mau ngobrolin IMABKIN? Mungkin biar teman-teman juga tahu ya apa sih IMABKIN dan juga mengenai apa ya tentang tujuan dan juga proker-prokernya kayak gitu ya. Oke, mungkin di sini saya bakal ngobrol-ngobrol ya sama Kang Zaki. Apa aja nih yang ada di IMABKIN kayak gitu. Oke, yang pertama mungkin saya pengen nanya nih Kang Zaki, berdirinya IMABKIN tersendiri ini buat ngapain aja sih? Oke, jadi untuk IMABKIN itu sendiri kan dari awal ya, mungkin dari awal berdirinya mungkin ya. Jadi pada ketika aktivis mahasiswa bimbingan dan konseling ya, khususnya yang ada di universitas-universitas di Indonesia yang pada saat itu ingin membangun gitu ya yang namanya kekeluargaan. Nah, kemudian pada prakongresnya sebelum kongres itu ada, jadi adanya aktivis itu untuk membentuk gitu ya, untuk membentuk sebuah organisasi yang dimana hal tersebut itu membicarakan tentang tujuan dari IMABKIN itu sendiri ya. Dan pada saat itu ketika aktivis itu sudah berkumpul, dan ketika pada kongres pertama yaitu di bulan Desember. Kalau boleh tahu itu bertempatnya di mana Kang Zaki? Untuk kongres pertama di UPI ya. Di UPI Bandung ya, yang dimana hal tersebut pertama kali kongres pertama mungkinnya yang diadakan oleh aktivis mahasiswa bimbingan dan konseling, dan di sana membicarakan bahwasanya dalam tujuan-tujuan yang aktivis mahasiswa bimbingan konseling ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempererat silaturahmi. Iya, jadi IMABKIN ini juga untuk mempererat silaturahmi ya antara Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling se-Indonesia kayak gitu ya Kang Zaki. Oke, kalau boleh tahu Kang Zaki sendiri sekarang berkontribusi sebagai apa nih? Untuk sekarang di kepengurusan saya ditunjuk sebagai ketua bidang Infokom ya, informasi dan komunikasi. Oke, ngapain aja sih di Infokom itu Kang Zaki? Kalau untuk Infokom sendiri mungkinnya lebih ke penyebaran media mungkin ya, dalam hal penempatan informasi yang dimana bukan hanya dari IMABKIN saja mungkin ya. Bisa aja dari informasi dari setiap universitasnya maupun himpunan mahasiswa yang ada di wilayah 2 ini. Ya, nanti bisa aja dari IMABKIN, dari PW2 khususnya itu bisa disampaikan gitu ya melalui platform IMABKIN itu sendiri kan. Bisa saja kan semua orang jadi tahu gitu. Gitu. Kalau di ranah kita di Himpro BK itu kayak divisi Kominfo mungkin ya kayak gitu. Oke, Kang Zaki, ada kegiatan apa aja sih di IMABKIN kalau boleh tahu? Untuk di IMABKIN sendiri mungkin banyak ya. Banyak ya. Kayak apa aja tuh? Banyak kan pasti ada ya. Judulnya kayak gitu. Yang paling unggulan gitu ya kalau di IMABKIN adanya P2M ya. P2M. Ya, artinya pengabdian pada masyarakat. Jadi kita langsung terjun ke suatu daerah ya, yang dimana hal tersebut itu mampu kita maksimalkan ya untuk pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa-mahasiswa bimbingan konseling di Indonesia yang ada di Indonesia khususnya
itu bukan hanya pengurus saja ya yang ikut turun gitu membantu ke masyarakat, tapi yang mau ikut pengabdian boleh gitu. Jadi sama aja itu serunya. Ditambah juga kan masih banyak saudara-saudara kita yang ada di universitas-universitas lain, jadi kita bisa saling sharing dan juga saling mengenal sama. Jadi mungkin lebih menambah relasi juga ya kayak gitu. Selain tadi acara proker yang P2M itu ada lagi nggak yang lebih serunya kayak gitu? Kalau untuk tahun sekarang ya, khususnya di kepengurusan sekarang itu adanya nanti silaturahmi ataupun silaturahmi Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling seluruh Indonesia gitu kan. Nah, nanti ada jambore di mana dari mahasiswa seluruh BK yang ada di Indonesia ini akan dikumpulkan di suatu tempat, yaitu untuk ajang silaturahmi mahasiswa bimbingan konseling yang ada di Indonesia itu. Wah kayaknya seru banget ya buat teman-teman yang nantinya mau bergabung ya, bisa langsung aja ikut di IMABKIN ya bersama Kang Zaki kayak gitu. Untuk selanjutnya Kang Zaki, apa aja sih yang jadi benefitnya ketika kita sudah masuk di IMABKIN gitu? Jadi untuk benefitnya sendiri bukan dan tidak lain, yang pertama adalah ilmu ya pasti itu ilmu tidak akan didapatkan lah ketika kita di kelas maupun di perkuliahan itu ya. Kemudian adanya pengalaman kita sharing dengan teman-teman yang lainnya itu kan dari daerah yang tempat asal dia, kemudian adanya juga relasi satu sama lain biar kita bisa mempererat tali silaturahmi kita dan hal tersebut bisa menjadi modal bagi diri kita untuk bisa terjun ke masyarakat yang ada di Indonesia khususnya gitu kan. Nanti bisa mengaplikasikan apa sih yang sudah kita dapat selama kita di IMABKIN ini gitu. Jadi seperti itu ya. Apakah ada nih momen-momen yang paling berkesan selama Kang Zaki ini bergabung di organisasi itu? Mungkin yang paling berkesan sebenarnya ketika para mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia ini berkumpul, di sanalah momen lah mungkin ya, bisa dikatakan sebagai momen yang memang bisa mempererat kita ya, entah itu tentang perkembangan diri maupun tentang perkembangan dari organisasinya. Kita bisa sharing satu dengan yang lainnya, itu kan menjadi modal bagi kita untuk bisa mengembangkan organisasi yang ada di universitas tersebut gitu kan. Sekaligus itu sebagai modal nilai plus lah buat kita satu sama lain gitu. Betul. Kan waktu kemarin ya Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ini pernah jadi tuan rumah jadi tuan rumah musyawarah daerah ya. Kang Zaki, musyawarah daerah IMABKIN. Gimana nih sih perasaannya Kang Zaki saat UMTAS ini jadi tuan rumah pas Musda? Untuk perasaannya sendiri sangat bangga sekali mungkin ya, karena secara tidak langsung kita sebagai tuan rumah mampu untuk bisa mengayomi para peserta dari berbagai universitas yang hadir ya, dan juga bisa membentuk suatu kekeluargaan yang memang hal itu yang diperlukan gitu dari berbagai organisasi yang ada di kampus tersebut. Jadi juga memberikan kesan juga ya yang baik bagi UMTAS juga ya Kang Zaki. Belajar banyak nggak sih dari IMABKIN Kang Zaki? Wah, tentunya pasti banyak gitu kan. Nggak hanya contohnya kayak apa nih? Ya contohnya kita bisa tahu nih kalau misalnya ada yang tidak kita ketahui ya selama kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ya, terus di program studi bimbingan konseling ini ya.
Karena kan tidak semua yang ada di program studi bimbingan konseling ini ada di jurusan yang lain kan, maksudnya yang di bimbingan konseling yang lainnya gitu kan, universitas yang lainnya. Tentu adanya pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil lah. Jadi istilahnya kita bisa sharing, jadi lebih tahulah gitu ketika adanya kita sharing satu sama lain gitu kan, membicarakan bagaimana sih peran BK gitu. Iya, betul, selama di pendidikan khususnya. Ya, Kang Zaki. Oke, karena mungkin di Imabkin ini ada beberapa wilayah ya, kayak Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa. Nah, mungkin Kang Zaki juga menemukan ya kultur yang berbeda, mungkin pemikiran yang berbeda dari orang-orang yang berbeda juga ya tentunya Kang Zaki. Bagaimana sih Kang Zaki menyikapi hal tersebut gitu, dan juga bagaimana Kang Zaki bisa menyelaraskan gitu dengan pemikiran-pemikiran yang sangat banyak untuk menjadi satu tujuan kayak gitu. Oke, yang pastinya kan di Indonesia itu yang ada namanya toleransi. Iya, betul. Jadi kita harus bisa menjunjung tinggi toleransi, yang dimana kita tidak bisa memasukkan budaya kita kepada budaya orang lain. Jadi kita harus mampu menyelaraskan ya budaya kita dengan budaya orang lain. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu mungkin ya kultur dari background dari dia itu seperti apa. Jadi tidak bisa langsung kita memasukkan budaya kita langsung gitu kepada orang tersebut. Jadi istilahnya bisa diamati dulu lah. Kalau memang hal tersebut ada proses mengenal juga ya. Dari sana kita bisa bercengkrama satu dengan yang lainnya gitu kan. Kalau sudah kita dekat, kita bisa saling toleransi satu dengan yang lainnya gitu kan. Tidak ada perpecahan lah istilahnya gitu, kalau memang sudah kenal dan sudah erat ikatannya gitu. Oke, Kang Zaki, kan tadi udah bilang ya Kang Zaki selain di kampus juga ada program di pengabdian masyarakat ya Kang Zaki. Kalau boleh tahu apa aja sih programnya? Ya, untuk P2M ini kita bisa ikut langsung terjun ke masyarakat kan, membantu, bisa gotong royong gitu kan dengan masyarakat, bisa ikut andil lah kegiatan-kegiatan masyarakat dan bisa membantu juga gitu aktivitas yang ada di daerah tersebut gitu kan. Oke, kalau boleh tahu kegiatan tersebut berlangsung selama 1 hari, 2 hari, atau berapa bulan kayak gitu? Untuk waktunya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu gitu. Gitu. Jadi tergantung mungkin program kerjanya juga ya. Oke, Kang Zaki, apakah ada sih pencapaian yang paling Kang Zaki banggakan gitu dalam program kerja yang ada di Imabkin itu? Untuk apa ya? Dalam pencapaian mungkin untuk saat ini baru menginjak dulu gitu kan, belum bisa mengeksplor lebih jauh lah sejatinya gitu, karena kita dalam kepengurusan baru 4 bulan itu kan, baru dilantik kemarin, jadi kita belum bisa mengeksplor dan belum bisa menentukan apakah kita itu bagus atau tidak gitu, karena tidak bisa kita lihat dari 3 sampai 4 bulan ke belakang, tapi harus memang betul-betul sepenuhnya dalam kepengurusan ini dari awal sampai akhir, baru kita bisa melihat sejauh mana pencapaian terbaik gitu kan dari kepengurusan. Jadi sekarang mungkin istilahnya masih dalam progres ya kayak gitu, masih dalam perjalanan untuk mencapai sebuah hasil yang baik juga kayak gitu ya Kang Zaki. Oke, kalau misalkan ada tantangan kayak gitu ya Kang Zaki, bagaimana sih kalian untuk menghadapinya jika ada tantangan? Untuk tantangan tersendiri mungkin kita dalam men-challenge diri kita sendiri itu kan, bahwasanya untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing, khususnya itu kan perlu adanya penguatan dalam diri kita juga gitu kan.
Selebihnya kalau kita bisa menguatkan diri kita sendiri gitu kan, sudah mampu nih, sudah bisa optimis lah bahwasanya untuk mampu dalam hal mengerjakan satu dengan yang lainnya, kita bisa menerima dan juga bisa men-challenge diri kita bahwasanya kita bisa, insya Allah apapun tantangan yang ada di depan kita bisa lewati. Ya, apapun yang misalkan tantangan yang datang, tapi jika kita menghadapinya dengan bersama-sama, mungkin itu akan lebih mudah ya menghadapinya, seperti itu. Kang Zaki, biar nggak cepet bosen gitu, gimana sih cara kalian gitu biar tetap semangat dan enjoy jadi anggota di Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia itu? Gimana Kang Zaki? Yang pasti kita tetap komunikasi ya, tetap komunikasi. Itu sih mungkin ya yang jadi kuncinya kayak gitu. Karena kalau kita tidak komunikasi, artinya lost kontak lah ya, tidak mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya. Informasi-informasi yang akan didapatkan pun akan lebih sedikit ya. Artinya hal tersebut merupakan hal yang paling utama ya dalam sebuah organisasi. Tentunya itu yang merupakan kunci suksesnya dalam sebuah organisasi. Itu tergantung dari bagaimana komunikasi satu dengan yang lainnya. Itu kita ya, walaupun kita jauh kan, bisa dari universitas ini ke universitas lain, itu kan memang jaraknya sangat jauh sekali gitu kan. Betul sekali. Jadi perlu adanya komunikasi yang intens, yang dimana hal tersebut masih bisa menguatkan kita untuk tetap bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, agar mempererat tali silaturahmi juga kan, dan mampu menguatkan dari ikatan di PW2 IMABGIN itu. Ya, jadi walaupun posisinya ya kita tidak bersatu dalam satu kampus, namun di organisasi PW IMABGIN ini tetap menjalin komunikasi yang sangat baik dan juga yang sangat bagus. Karena untuk apa? Untuk bisa menjalin sebuah organisasi yang bagus juga ya, yang bagus untuk membangun organisasi yang diinginkan ya, kayak gitu. Di penghujung acara ini mungkin Kang Zaki adakah pesan untuk teman-teman di luaran sana? Barangkali teman-teman juga tertarik gitu untuk masuk di PW IMABGIN kayak gitu. Buat teman-teman ya, jika ingin bergabung dengan IMABGIN silakan saja. Kami di sini tidak menutup kemungkinan untuk dalam hal berbicara. Silakan saja kalau memang kalian berminat di IMABGIN, silakan untuk ikut IMABGIN di daerahnya masing-masing gitu kan. Karena bukan hanya PW saja, tapi juga ada PD-nya juga ya, ada pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia, yang khususnya di Tasikmalaya ini masuknya ke PD IMABGIN Jabar dan Banten gitu. Ya, kita juga mampu berkomunikasi aja gitu ya, ketika ingin masuk silakan aja gitu. Kita welcome semuanya untuk mahasiswa bimbingan dan konseling yang ada di seluruh universitas, khususnya mari bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak Kang Zaki sudah menjadi narasumber pada podcast Himpro BK ini. Semoga nantinya kita dapat bertemu kembali dan juga bisa bincang-bincang seru ya Kang Zaki tentang nantinya di Himpro BK mungkin ya, kayak gitu. Terima kasih sebelumnya, saya Agnita Zkia, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berbicara. Terima kasih juga Kang Zaki ya. Sama-sama. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.